Halo viewers, bareng Endclipper lagi di sini. Untuk kali ini, Endclipper akan ngasih klip dan review tentang kelanjutan film si kakak tampan Chan Ho Nam. Apalagi kalau bukan Young and Dangerous bagian kedua. Jika belum sempat menyaksikan sequel pertamanya, alangkah baiknya kalian tonton dulu. Dan gak usah ke kantor kelurahan, karena Endclipper sudah siapkan link di deskripsi. Karena di bagian kedua ini, sangat erat kaitannya dengan cerita di bagian pertama. Dan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah konflik ketika geng yang dipimpin oleh Ho Nam berhadapan dengan geng terbesar dari Taiwan. Penasaran seperti apa kisahnya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu warga sekampung. Film ini berawal dari persiapan Ho Nam bersama anak buahnya untuk acara selamatan sebuah pembukaan klub baru miliknya. Karena setelah membalas kematian atasannya yang bernama Kakak Bi, Ho Nam menjadi ketua triad yang menguasai distrik Wan Chai di Kabupaten Causeway Bay, Hong Kong. Setelah mencoba segala macam setelan ala-ala seorang gangster, acara pun langsung dimulai. Di tengah kemeriahan acara, Ho Nam bersama si Neneng Smarty ditemui banyak rekan sesama geng. Terlihat semua orang pun ikut merasa senang karena semua bisnis Ho Nam akhir-akhir ini sedang meroket. Setelah beberapa saat, Ho Nam ditemui Chicken yang kini sudah mempunyai kekuasaan di Taiwan. Lalu, Ho Nam penasaran ketika temannya ini merantau di negeri seberang itu. Gak tahu kan ceritanya seperti apa? Baiklah, kita mundur ke 1 tahun sebelumnya. Tepatnya ketika Chicken yang patah hati pergi ke Taiwan. Setibanya di negara tersebut, Chicken yang berbekal duit receh dan jam tangan dari Ho Nam menghubungi sepupunya yang bernama Blacky. Tapi karena malah nyambung ke CEN, Chicken terlihat bingung karena ia tidak tahu tempat tinggal saudaranya itu. Ketika malam hari, Chicken akhirnya menggadai jam tangan mahal dari Ho Nam. Ia pun menyisihkan duit untuk membeli jam tangan KW saja. Tanpa terduga, Chicken akhirnya bertemu dengan Blacky yang tentunya seorang gangster. Mereka pun jelas merasa senang akan pertemuan yang dipercepat sutradara ini. Saat mereka bertemu, Blacky mencium aroma melarat dari saudaranya ini. Lalu, Chicken mengatakan jika kedatangannya ke Taiwan adalah untuk mencari pekerjaan. Di keesokan harinya, Blacky membawa Chicken ke pimpinannya yang memiliki banyak tempat hiburan dan dealer odong-odong di Taiwan. Setibanya di rumah si bos, Chicken heran karena banyak orang yang sedang membawa baliho. Lalu, Blacky mengatakan jika pimpinannya itu sedang prepare untuk nyalon di pemilihan gubernur. Singkat cerita, Blacky mengenalkan Chicken kepada bosnya. Dan setelah mendengar kehebatan Chicken dari Blacky, si bos pun tertarik untuk merekrut Chicken menjadi anak buahnya. Di hari berikutnya, Chicken menjalani hari pertamanya bekerja dengan menemani si bos berkampanye. Setelah menebar janji-janji manis, si bos menyempatkan diri berziarah ke makam istrinya. Lalu, Chicken melihat kedatangan seorang wanita cantik bernama Yu. Dan menurut Blacky, Yu adalah mantan selingkuhan si bos yang masih berhubungan baik. Sementara itu, Yu merasa senang karena ia diperbolehkan menemani bosnya berziarah. Ketika akan beranjak pulang, si bos menyuruh Chicken untuk mengantar Yu pulang. Perintah itu pun jelas membuat Chicken merasa senang. Meskipun wanita ini mantan bosnya, tapi Chicken berharap Yu bisa mengobati patah hatinya selama ini. Dan sungguh di luar dugaan, tiba-tiba Yu mengajak Chicken untuk bermain junen. Pucuk dicinta badak pun tiba. Singkat durasi, mereka pun menjadi akrab dan saling mengenal satu sama lain. Lalu, Yu mengungkapkan jika ia sudah bosan dengan sikap si bos yang tergila-gila oleh kekuasaan. Dan karena alasan itulah, si bos sudah jarang mempekerjakannya. Tapi tetap,
bansos dari si bos masih mengalir sampai sekarang. Di keesokan harinya, Blackie dan Chicken sedang menunggu si bos yang sedang mengadakan rapat bersama para pejabat. Lalu tiba-tiba, dari siaran televisi mereka melihat keributan di dalam gedung pemerintahan. Mereka pun kaget ketika melihat si bos baku hantam khas para pemimpin rakyat ketika sedang rapat. Ternyata, si bos terluka setelah ditakol seorang saingannya di pemilu nanti. Di tengah kekesalannya, si bos mengatakan jika siapa saja yang bisa membunuh saingannya itu, si bos akan mengangkatnya menjadi kepala cabang. Mendengar sayembara tersebut, Chicken tertarik untuk melakukannya. Singkat waktu, Chicken bekerja sama dengan Yu untuk membunuh lawan politik si bos. Dan kali ini, ia sudah berada di tempat target yang sedang melakukan pesta syukuran. Tanpa berlama-lama, Chicken pun langsung beraksi. Setelah berhasil melakukan aksi berbahaya, Chicken dan Yu nyantui di sebuah hotel. Terlihat mereka pun menikmati pemandian air panas yang berasal dari mata air Gunung Galunggung. Di keesokan harinya, mereka ditemui oleh si bos yang sudah mengetahui akan kematian lawan politiknya. Ia pun sangat bangga akan keberanian Chicken yang telah membalaskan dendamnya. Lalu, si bos menepati janjinya dengan mengangkat Chicken menjadi seorang kepala cabang dalam bisnis di organisasinya. Tak cuma itu, si bos pun redo jika sampai Chicken pacaran atau bermain futsal bersama Yu. Chicken pun jelas merasa senang dengan hadiah double dari bosnya ini. Nah, dari saat inilah, Chicken yang auto kaya melebarkan usahanya hingga ke ternak cupang. Dan ketika mendengar kabar kematian Bi, ia langsung kembali ke Hong Kong dan membantu Honam. Kemudian kita kembali lagi ke masa sekarang, di mana kali ini Honam bersama rekan-rekannya akan menggelar rapat bersama bos besar mereka. Lalu, datanglah seorang ketua triad bernama Taifei menemui Honam. Meskipun jarang bertemu, mereka berusaha akrab karena masih dalam satu organisasi. Setelah beberapa saat, Chiang memulai rapat terkait pengembangan bisnis di organisasi mereka. Kemudian, Chiang mengabarkan jika ia telah membuka kasino baru di Macau. Lalu, Chiang memberikan kompetisi kepada Taifei dan Honam untuk bisa menghasilkan banyak uang dari tempat hiburan mereka masing-masing selama 1 bulan. Dan bagi siapa yang lebih unggul, ia berhak mengelola tempat di Macau sekaligus menjadi pimpinan baru di Causeway Bay atau tempat kekuasaan kakak Bi dulu. Beberapa hari berlalu, Taifei ngamuk karena klub yang ia pegang terlihat sepi dari pengunjung. Dan ternyata, alasannya karena semua kelenjar sewaan di tempat ini sudah pindah ke tempat Honam. Taifei pun langsung kesal karena menganggap Honam telah bermain curang. Di sisi lain, klub Honam semakin ramai karena dipenuhi kelenjar-kelenjar pepel dan masih segar. Honam pun merasa yakin jika keadaan terus seperti ini, challenge dari Chiang bisa ia menangkan. Kemudian kita beralih ke Macau, di mana kali ini Chicken memenuhi panggilan si bos yang sedang healing di sebuah hotel. Saat mereka bertemu, si bos mengatakan jika ia berencana untuk menemui Chiang yang merupakan kawan lamanya. Lalu, si bos mengungkapkan niatannya untuk bekerja sama dengan Chiang. Chicken pun menyambut baik rencana bosnya ini. Ia pun berniat untuk segera menghubungi Honam dan mempersiapkan semuanya. Singkat durasi, kelompok si bos pun menemui Chiang di Hong Kong. Sekian lama tak jumpa, mereka pun terlihat senang akan pertemuan ini. Lalu, si bos ternyata sudah mendengar tentang keberadaan kasino baru milik Chiang di Macau. Ia pun berniat untuk bekerja sama dengan meminta keuntungan 50%. Lalu, si bos memberikan giveaway agar Chiang mau bekerja sama dengannya. Tapi karena Chiang malah menolak, si bos pun memberikan ancaman.
Terlihat Chicken pun tak menyangka dengan rencana jahat bosnya ini. Satu pelor saja keluar dari pistol anak buahmu, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari Hong Kong dengan selamat. Bukan cuma napasnya yang bau tai, ancaman Siang membuat nyali si bos ciut. Ketika kelompok Siang berhasil pergi, Honam merasa dirinya sudah dikhianati oleh Chicken. Setelah pertemuan tersebut, Honam kembali pulang bersama pacarnya. Lalu, Smarty mengatakan jika ia ingin secepatnya dihalalin Honam. Rupanya, Smarty sudah bosan digerebek RT karena selalu bermain futsal di pos ronda. Ketika Honam pura-pura menolak, Smarty pun jelas kesal. Kemudian, Honam berhenti di sebuah minimarket untuk membeli token listrik. Lalu, ia memberikan sebuah bon jika dirinya sudah membeli sebuah cincin kawin. 找到就结婚，找不到就不结了。手机吧，手机吧。Karena kecelakaan tersebut, Honam berusaha membawa Smarty ke rumah sakit. Singkat cerita, seorang dokter mengatakan jika Smarty mengalami koma akibat kepalanya membentur persneling. Mendengar kabar tersebut, Honam dan teman-temannya pun jelas kaget. Apalagi mereka tidak tahu sampai kapan Smarty koma seperti itu. Setelah beberapa saat, Honam ditemui Taifei yang tidak terima karena kelenjar sewaannya sudah direbut dan bekerja di klub Honam. Lalu, Honam mengatakan bahwa para wanita itu dengan sukarela bekerja di tempatnya. Tapi tak lama kemudian, seorang petinggi geng Hung Hing melerai adu bacot keduanya. Kita satu organisasi dilarang untuk bertikai. Bersainglah yang sportif seperti perintah bos Chiang. Di tengah kekesalannya, Taifei memikirkan cara untuk bisa memenangkan challenge bagaimanapun caranya. Karena gagal mengobrak-ngabrik geng Honam, Taifei menghajar anak buah Honam yang bernama Daitin. Ia pun menculik pacar Daitin yang sebenarnya adalah adik kandung Taifei. Setelah babak belur, Daitin dihubungi oleh Taifei. Lalu, Daitin disuruh untuk mencuri pembukuan bisnis Honam. Kalau tidak, mereka akan memperkos-kosan pacarnya. Karena Daitin tidak tahu pacarnya dan Taifei adalah kakak beradik, ia pun takut akan ancaman tersebut. Apalagi jika sampai perangkat lunak pacarnya jebleh dan doer tak kewer-kewer. Sementara itu, pacar Daitin ngamuk karena Taifei sudah ngeprank sang pacar. Akan tetapi, Taifei mengatakan jika ia penasaran dengan hasil dari bisnis Honam. Di sisi lain, Honam ditemui Chicken yang penuh dengan penyesalan. Chicken pun berkata bahwa ia tak menyangka bosnya itu memiliki rencana busuk. Lalu, Honam bisa mengerti akan posisi teman baiknya ini. Dan hingga pada akhirnya, mereka pun baikan dan ngebesti kembali. Kemudian kita beralih kepada Daitin yang menyelinap ke markas Honam. Dengan terpaksa, ia mencuri pembukuan sesuai perintah Taifei. Setelah buku didapat, Taifei akhirnya mengakui jika Honam memang unggul dari bisnis yang ia kelola. Ia pun akhirnya sadar dan mengakui kekalahannya ini. Di malam harinya, Daitin bersama pacarnya menemui Honam yang sedang kebingungan. Lalu, mereka mengakui kesalahan dan menceritakan perbuatan Taifei kepada mereka. Ketika Daitin siap menerima hukuman, Honam malah memaafkannya. Terlebih karena Daitin melakukannya dalam keadaan terpaksa. Terlihat Daitin pun terharu dengan sikap ketua sekaligus temannya ini. Kemudian kita kembali kepada Chicken bersama bosnya. Kali ini, si bos menyuruh Chicken untuk mengelola bisnisnya yang berada di Macau. Akan tetapi, Chicken sudah muak dengan perintah dari bosnya yang serakah ini. Terlebih karena bisnis tersebut merupakan bisnis geng Hung Hing yang telah membesarkannya. Lalu, Chicken menolak perintah dari bosnya tersebut. Si bos yang kecewa pun jelas marah dan mengeluarkan Chicken dari gengnya. Singkat durasi, Chicken menemui Honam dan menceritakan apa yang baru saja ia alami. Tak lama kemudian, mereka ditemui oleh Yiu yang membawa pesan dari si bos. Dan menurut Yiu, si bos sudah mengakui akan kesalahannya. Si bos pun mengundang Chicken dan Honam untuk menemuinya di Macau. Dirasa ada etikat baik dari si bos, mereka bertiga pun sepakat untuk menemuinya. Di keesokan harinya, Yiu mengantarkan kedua gangster ini menghadap si bos di sebuah hotel. Lalu,
Mereka disuruh untuk menunggu, sementara ia akan menemui si bos terlebih dulu. Setelah hampir setengah jam orongoh, mereka berniat untuk mendatangi saja si bos di kamarnya. Tanpa mereka duga, ternyata si bos sudah tewas. Lalu tiba-tiba, mereka mendengar teriakan Yu yang memfitnah Honam dan Chicken telah membunuh si bos. Untung saja, Honam dan Chicken berhasil kabur dan kembali ke Hong Kong. 2 hari berlalu, para petinggi geng si bos menggelar rapat terkait pemindahan kekuasaan setelah bos mereka tewas. Dan tanpa diduga, Tai Fei kini sudah bergabung bersama Yu. Lalu, si ajudan mengumumkan bahwa untuk sementara waktu, Yu akan menggantikan si bos sebelum pemilihan ketua yang baru. Setelah pertemuan tersebut, Yu dan si ajudan membicarakan tentang pengembangan bisnis di Hong Kong dan Macau. Yu pun mengatakan jika ia sengaja merekrut Tai Fei yang lebih tahu akan keadaan 2 daerah tersebut. Lalu, si ajudan khawatir jika sampai Tai Fei berkhianat di geng mereka seperti Chicken. Mendengar perkataan tersebut, Yu khawatir jika sampai perbuatannya terbongkar oleh si ajudan. 想不到堂堂6尺之躯，总之3年以后，哑巴。 Akhirnya, Yu berhasil menyingkirkan orang kepercayaannya si bos ini. Lalu, Yu berniat untuk menyingkirkan bisnis Hung King yang sedang merajai Hong Kong dan Macau. Singkat cerita, geng Hung Hing mendengar kabar jika banyak tempat bisnisnya sudah diobrak-abrik. Di tengah kepanikan semua orang, Honam meminta agar dirinya bersama Chicken yang mengatasi masalah ini. Terlihat Siang pun merasa bangga akan keberanian Honam demi membela organisasinya. Selang beberapa hari, kelompok Yu sedang menggelar acara peresmian sebuah kasino baru di Macau. Yu pun terlihat senang saat ditemui banyak pengusaha dan para pejabat. Tapi tak lama kemudian, Honam bersama gengnya mendatangi tempat ini. Rupanya, mereka berniat untuk mempermalukan Yu di hadapan orang-orang. Karena kejadian ini, acara Yu pun berantakan hingga membuat para penjudi kecewa. Lebih baik main Candy Crush daripada berjudi di tempatmu. Terlihat Yu pun kecewa berat saat ditinggalkan para tamu istimewanya. Saat malam datang, kelompok Yu sedang nyurvei lokasi lain untuk pengembangan bisnisnya. Di saat itu pula, kelompok Honam menghadang sambil ngoprek gasolin Cap Tokai. Ketika kedua kelompok besar ini bertemu, Chicken mengungkapkan kekecewaannya terhadap Yu. Lalu, Chicken mengatakan jika dirinya ingin segera mengakhiri semuanya. Merasa perbuatannya akan terbongkar, Yu pun memberikan ancaman. Meskipun sudah dikepung para gangster, kelompok Honam tak gentar karena mereka sudah mempersiapkan semuanya. Melihat kelompok Honam lebih banyak, Yu berusaha santuy dan tetap tenang. Kaget dengan pengkhianatan Tai Fei, pria jabrik ini pun mengakui jika niatnya gabung adalah untuk menghancurkan Yu. Tak sampai di situ, si ajudan yang masih hidup karena diselamatkan oleh Tai Fei akhirnya memberikan kesaksian atas perbuatan jahat Yu selama ini. Karena semuanya sudah terungkap, para petinggi San Luen pun akhirnya akan mengganjar Yu sesuai hukum yang berlaku di geng mereka. Tapi tiba-tiba, Chicken meminta waktu untuk berbicara kepada wanita yang sudah PHP kepadanya. Neng, pernah mules tapi bukan pengen boker gak? 4 pelor akhirnya mengisi perut Yu hingga ia pun tewas seketika. Semua orang pun terdiam dengan aksi Chicken yang telah menghabisi Yu. Setelah semuanya berakhir, kelompok Honam pun pergi. Di saat itu pula, Tai Fei meminta Honam untuk memegang Causeway Bay seperti yang sudah dijanjikan Bos Chiang.
Tak lupa juga ia meminta para penonton Ed Clipper untuk menyaksikan kelanjutan sequel Young and Dangerous yang ketiga. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Jika ada tambahan atau pertanyaan, silahkan komen. Jika tidak, tekan like saja, tapi please jangan 2 kali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.